Senang sekali sore ini boleh kembali menyapa secara virtual lewat YouTube sedulur Jogja semuanya di Aroh-Aroh Disco Minfo DIY. Ini silahkan mungkin juga sekali lagi kita nggak kerasa ya sudah tinggal menghitung hari 2 hari lagi. Kita akan menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Kita akan ngobrol bareng kali ini dalam sebuah obrolan dengan tema yang kita angkat adalah merdeka di era digital. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, kira-kira bagaimana caranya atau mungkin silakan nanti sekali lagi kalau ada yang mau tanya boleh langsung dituliskan di kolom komentar. Kita mau kenalan dulu bareng sama 3 narasumber kita hari ini yang akan mengajak kita untuk sharing lebih lanjut sekali lagi bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan di era digital. Saya memperkenalkan dulu pastinya sudah tidak asing narasumber kita yang satu ini juga adalah saya boleh bilang sosok milenial ya. Tapi kalau soal karya luar biasa, nggak usah ditanyakan lagi. Beliau adalah salah seorang anggota Komisi D DPRD DIY, ada Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM. Mas Stefanus apa kabar? Kabar luar biasa, akhirnya ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi ya. Dan saya juga menyapa berikutnya, ini juga ibu dosen milenial kalau saya boleh bilang ini ya. Ada ibu dosen kita, beliau adalah dosen di Atmajaya Yogyakarta. Ada Ibu Ike Devi Sulistianingsih MSI. Ibu Ike apa kabar Ibu? Selamat siang, kabar baik. Saya boleh ralat dikit ya, Sulistianing Tias. Oh Sulistianing Tias, wah contekannya nih ya Bu ya. Nanti ibu saya marah nanti. Mohon maaf Bu nanti harus bancaan ini Bu, ganti nama nanti ya. Oke, Ibu Ike Devi Sulistianing Tias ya Bu ya. Oke baik, ini Ibu Ike sudah mulai pembelajaran offline lagi ya Bu ya? Sudah mulai pembelajaran offline. Sudah full atau gimana Bu? Semester masih hybrid tapi ke depan sudah akan full. Oh, oke berarti mulai semester ini udah mulai full lagi ya Bu ya. Mulai full. Dan juga ini saya mau menyapa narasumber kita berikutnya. Wah ini juga sosok seorang influencer. Iya. Kadang-kadang miring jadi influencer tapi ya. Senior saya dalam dunia per-eventan. Ini juga milenial yang punya karya memanfaatkan teknologi digital. Kalau sering lihat YouTube ada yang bilang pokoknya sikat gitu ya Mas ya. Ini adalah sosok di balik YouTube tersebut ada Mas Ovik Oke Fix. Halo Iya. Barin, sikat coy. Sikat coy. Sekarang saya mau ke Mas Steve dulu nih. Mas Steve, ini kalau tadi kan Beckham menyampaikan ternyata teknologi digital itu deket banget sama kehidupan kita sehari-hari ya Mas Steve ya. Tapi kenapa sih Mas optimalisasi TIK, teknologi itu penting buat kita dorong terus sekarang Mas? Bukankah dulu sebenarnya nggak ada TIK juga kita bisa survive aja ya Mas ya? Kenapa sekarang penting buat dorong terus? Ya sekarang eranya udah digital ya, kalau kita nggak ikutan beradaptasi ke arah sana ya kita akan ketinggalan. Kalau kita ke pasar aja sekarang udah cashless loh. Wah. Ya kan? Mbak-mbak pasar jualan telur, jualan sayur, tadi di video juga ada jualan gorengan aja udah cashless ya. Pakai barcode. Nah, kalau kita nggak optimalisasi itu gimana kita gitu kan? Persaingan semakin ketat, dunia sudah bertransformasi ke arah digital, semua orang sudah menggunakan, semua negara juga sudah sangat beradaptasi dengan pemanfaatan digital. Setuju. Ya, kalau Yogyakarta nggak kayak gitu kita akan ketinggalan. Gitu. Katanya kota kreatif, katanya kota budaya. Kalau kita nggak bertransformasi ke arah sana juga kita akan ketinggalan. Kita akan ditinggalkan. Jadi eranya memang harus beradaptasi menggunakan teknologi, teknologi informasi, teknologi komunikasi ya emang harus dipakai gitu. Semua jenjang ya, baik itu anak sekolah sekarang, anak kuliahan, kemudian pekerja, bahkan pekerja seni pun sekarang harus memanfaatkan teknologi gitu. Nggak bisa enggak. Jadi pemerintah juga dalam hal ini memahami itu. Dan kalau Mbaknya mendengarkan pidato Pak Gubernur kemarin ketika menyampaikan gagasan ke 5 tahun ke depan, salah satu poin yang penting itu adalah pemanfaatan teknologi informasi. Jadi prioritas Pak Gubernur ke depan 5 tahun masa jabatan ke depan dia akan memprioritaskan pemanfaatan teknologi informasi. Dan acara ini jadinya kan keren banget gitu kan. Betul. Nyambung dengan apa yang disampaikan dengan Pak Gubernur kemarin. Dan saya sangat senang ke depan kita akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang memanfaatkan itu supaya apa? Supaya masyarakat juga paham bahwa kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak memanfaatkan, kita akan ketinggalan jauh. Dan persaingan ke depan sangat-sangat luar biasa. Semua orang sudah pakai teknologi gitu. Kadang suka ada alasan, Mas aku ini
wong tua, mas aku ini nggak pernah kuliah teknologi nggak ini, ya itu orang-orang semacam itu akan ketinggalan. Mudah-mudahan mereka akan paham bahwa ke depan bahkan di pasar-pasar pun ya, pasar tradisional loh ya, kita ngelihat pasar Demangan atau bahkan di sekitar kita ini penjual-penjual yang kelihatannya biasa pun sudah memanfaatkan teknologi. Tadi di video jualan rumahan juga pakai aplikasi. Kayaknya semua udah pakai aplikasi, bahkan pijat juga pakai aplikasi ya. Iya. Ya, Go Massage ya Mas. Jangan kemana-mana pikirannya ya. Iya, Jadi Mas Taufik nggak usah ketawa-ketawa Mas. Ya, aku kan Langsung guyang-guyu loh Mas Taufik loh. Bukan yang itu. Jadi memang segala macam sektor bisnis sekarang berbasiskan TIK ya. Jadi kalau pengen tetap bisa bersaing dengan kompetitor, nggak bisa harus pakai teknologi. Setuju. Baik itu yang biasa maupun yang sudah tinggi juga harus dimanfaatkan. Berarti artinya mau tidak mau, suka tidak suka ya Mas Tif ya. Harus memanfaatkan teknologi digital. Zaman sudah berubah. Semua semakin canggih gitu ya. Tapi sedikit cerita juga Mas, bener banget. Tadi malam saya ada acara penutupan Olimpiade. Dulu kan namanya peserta Olimpiade itu akan datang ya Mas ya ke lokasi semuanya ikut lomba. Ternyata enggak Mas, pesertanya itu dari seluruh dunia, yang datang itu cuma 30%. Yang lain dari negaranya lombanya, tapi ternyata memang sekarang mau nggak mau apapun kegiatannya kayaknya harus memanfaatkan teknologi digital ya. Hybrid lah minimal Hybrid, seperti ya, itu. Jadi kalau kita nggak mungkin langsung bertransformasi 100% ke digital, pasti ada hybridnya. Jadi ada sebagian masih konvensional, ada yang transisi, kemudian ada yang ke digital. Jadi mau nggak mau kita harus bisa ke sana gitu. Jangan karena saya pekerja seni atau saya pekerja X, B, C dan seterusnya, saya nggak bisa dong pakai perangkat teknologi. Nggak bisa sekarang, harus hybrid. Misalkan penyanyi pun juga sekarang dengan adanya channel-channel YouTube ya. Betul. Cari duitnya juga lebih kencang juga di sana kan. Nah. Gitu. Jadi banyak cara lah untuk membuat konten-konten, entah itu musik, entah itu budaya, entah itu tentang pendidikan, tentang karya yang lain. Itu juga menjadi potensial ketika kita bisa memanfaatkan teknologi. Yes, setuju. Oke, setuju Mas Tif. Pokoknya dengan adanya kemudahan ini harusnya bisa menjadi jawaban buat kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada ya Mas ya. Apalagi, tantangan sekaligus juga kesempatan. Apalagi Pak Gubernur sekarang udah punya visi ke depan pemanfaatan teknologi ini. Ini ayo bareng-bareng semua. Kita gencarkan, kita perkuat semua lini untuk visi misinya Pak Gubernur ini kita wujudkan. Bahwa Yogyakarta itu bukan hanya kota pendidikan, kota budaya, nanti ke depan adalah Jogja Smart Province. Jogja Smart Province, tepuk tangan dulu dong. Ini kita harus ambil bagian di sini Mas Tif ya. Oke, terima kasih Mas Tif. Mas Tif, kalau tadi kita ngomongin soal teknologi digital, sejauh ini Mas dari DPRD sendiri upaya nyata untuk bisa mengoptimalkan adanya pemanfaatan teknologi digital itu seperti apa sih Mas Tif? Mungkin juga kalau kaitannya kita lihat sekarang dengan untuk para pelaku UMKM, para pelaku kreatif itu seperti apa Mas Tif dukungannya? Jadi kalau dukungan dari sisi kewenangannya anggota dewan ya pastinya terkait dengan regulasi, kemudian legislasi. Regulasi dan regulasinya kan, kemudian terkait dengan budgetingnya dan pengawasannya, dan kegiatan semacam ini salah satu bentuknya. Jadi ketika kita tahu bahwa masyarakat lagi mengarah kepada transformasi digital, butuh informasi yang banyak tentang peran serta pemerintah, kemudian dukungannya seperti apa ya. Bentuk nyatanya adalah salah satunya ini. Kalau kita pengen tanya, Mas regulasinya seperti apa? Regulasinya ada beberapa yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman DPRD. Salah satunya adalah Perda pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Itu menjadi payung hukum bagi dinas-dinas terkait dalam pemanfaatan teknologi. Kalau misalkan Kominfo sudah jelas ya, bagaimana mengembangkan sistem untuk yang dipakai oleh dinas-dinas yang lain, kemudian pengembangan untuk big datanya, big data milik pemerintah. Kemudian bagaimana dengan UKM? UKM juga sama, dinas UMKM juga mengembangkan berbagai macam sistem yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Sistem itu pasti kan berbasiskan TIK juga. Jadi runtutannya semacam itu Mbak. Mulai dari regulasinya, kemudian program kegiatannya seperti apa yang disodorkan oleh teman-teman dinas, eksekutif, kemudian anggarannya seperti apa. Jadi dalam sumbu semacam itu dan garis inline yang semacam itu kita punya peran. Mulai dari kita rembukan sama eksekutif ya dengan dinas-dinas terkait. Kalian mau bikin apa sih? Sebenarnya apa yang bisa didorong ke masyarakat supaya masyarakat itu bisa sejahtera. Kemudian kita tanya juga anggarannya gimana?
Jangan sampai kita punya program tapi anggarannya nggak ada. Tuh. Kemudian punya program tapi nggak punya payung hukumnya. Aha. Jangan sampai bikin program, bikin penggunaan anggaran yang tidak ada payung hukumnya yang nantinya menjerat semua pihak. Ya. Ya akhirnya kita ketangkep sama pihak berwajib gitu kan. Mudah-mudahan semua program-program yang dilaksanakan oleh dinas terkait memang punya payung hukum yang kuat sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian pertanggungjawabannya juga benar dan tidak ada masalah hukum. Semacam itu sih dukungan dari kita. Dan saya 100% kalau terkait dengan TIK saya akan langsung bilang oke. Gitu pasti ya. Gitu. Setuju Mas, silahkan nih lagi-lagi tapi tetap kita tunggu idenya dari sedulur Jogja ya Mas ya. Aspirasinya kita tunggu dari sedulur Jogja. Tapi nanti soal eksekusi yuk ajakin bareng-bareng sama legislatif kita eksekusi bersama gitu. Dan ada bocoran dikit, beberapa tahun yang lalu saya coba mendorong adanya Perda Jogja Smart Province. Karena kita belum punya Mbak. Rencana aksinya udah ada, aksinya udah ada. Tapi perdanya belum ada. Nah kita beberapa waktu yang lalu saya sudah menyodorkan untuk konsep adanya Perda Jogja Smart Province. Untuk memperkuat apa yang dicita-citakan Pak Gubernur. Setuju, kita dukung ya Mas ya. Ini semoga bisa juga mendukung upaya dari teman-teman di Jogja untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sudah ada perlindungan hukumnya, undang-undangnya ada, semoga semakin lancar jalannya. Kita bangun ekosistemnya, jadi semua pihak harus ikut terlibat. Oke, setuju Mas Steve. Saya balik lagi ke Mas Steve. Mas Steve tadi kan disampaikan kalau harapannya tadi dari legislatif mendukung, tapi tetap aspirasinya dari masyarakat, ini dari masyarakat. Harapannya nih Mas Steve, seperti apa sih pengennya mungkin dari legislatif itu pengennya masyarakat tuh seperti apa sih ide yang bisa dikeluarkan, mungkin kreativitas yang bisa ditunjukkan supaya bisa membangun sinergi nih bareng sama Bapak Ibu dari legislatif Mas. Jadi kalau kita ngelihat Yogyakarta tuh idenya sangat luar biasa banyak lah. Kita nggak kekurangan ide-ide kreatif gitu ya. Jadi terkait digital pun sama gitu. Banyak tokoh-tokoh yang bermain di dunia digital dan dikenal di nasional maupun internasional gitu. Jadi, kalau dari SDM di Yogyakarta kita nggak kalah lah dengan wilayah lain. Baik itu tetangga kita Jawa Tengah, Solo, kemudian Jakarta. Bahkan di dunia internasional pun gitu. Dan pemain digital di Yogyakarta juga levelnya nggak cuma level Jogja, levelnya udah sampai internasional. Banyak juga teman-teman startup di belakang layarnya adalah orang-orang Jogja juga gitu, yang terlibat di dalam dunia startup juga orang-orang Jogja. Kemudian bagaimana mereka bisa diharapkan oleh pemerintah untuk terlibat? Saya sih pengennya teman-teman di sana ikut juga membangun ekosistem. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri, ada government dengan regulasinya, kemudian eksekutif dengan dinas terkaitnya melakukan implementasi dari sisi pemerintahannya. Kemudian sebenarnya banyak sektor lain yang perlu digandeng, kampus, komunitas, kemudian pelaku-pelaku bisnis baik itu yang kecil sampai yang besar. Kalau itu bisa berkolaborasi, harapan kita untuk menuai bonus demografi dengan berbasiskan TIK itu udah bukan sekedar di atas kertas, tapi sudah akan nyata gitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa Yogyakarta nomor 1 loh Bu, Bapak Ibu semua. Jadi kita nomor 1 dalam literasi digital. Artinya masyarakat secara luas di Yogyakarta memiliki pemahaman yang cukup baik. Basicnya udah bagus, kemudian pemanfaatannya juga udah bagus di di ranah pemanfaatan teknologi informatika gitu. Jadi kedepannya saya berharap bahwa ada kolaborasi yang nyata antara pemerintah kemudian dengan masyarakat secara luas, baik itu kampus, kemudian akademisi, ada pelaku bisnis juga bisa. Yuk kita bareng-bareng bikin ekosistem digital itu menjadi yang ramah gitu. Tidak melihat bahwa teman kita itu adalah kompetitor. Tidak melihat bahwa dia itu musuh kita, tapi kita melihat bahwa kalau kita punya SDM A, dia punya B, C, kalau kita kolaborasi, kita menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dari Jogja bisa berkontribusi sangat luar biasa ke Indonesia ataupun secara internasional juga gitu. Setuju. Kemampuan kita ketika dikumpulkan kita bisa lebih hebat. Gitu. Semakin kuat nih Mas. Tapi selaras juga sama yang Bu Ike sampaikan tadi ya, berarti ya ada brand tuh mungkin kita bilang ada karakter gitu ya. Ada banyak mungkin yang sama nih, sama-sama produknya, misalnya katakanlah keripik pisang gitu ya Mas ya. Tapi punya karakter masing-masing. Itu bukan saingan ya Mas ya.
tapi justru jadi kekuatan nih. Jadi saya menanggapi yang disampaikan terkait dengan branding. Sekarang itu sangat mudah menyampaikan kepada khalayak ramai terkait produk kita, terkait jasa kita. Kalau dulu kesulitan, kita tuh ahli di bidang apa, kita punya produk apa, kita punya jasa apa. Yang tahu mungkin hanya circle-nya kita doang, tetangga kita atau bahkan di kecamatan, bahkan kalau misalkan agak tinggi sedikit, branding kita cukup terkenal, kabupaten sampai provinsi. Sekarang mungkin dengan acara semacam ini mungkin yang di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, bahkan di luar negeri pun bisa menonton acara kita. Kalau kita punya branding sendiri, itu branding kita udah menyebar kemana-mana. Dengan satu channel doang ini, kalau misalkan ini dilempar di channel YouTube. Branding kita yang unik, kayak misalkan ada anggota dewan gitu, nyentrek gitu. Itu branding juga. Rambutnya, udah pasti mastif nih ya. Rambutnya, cara bicaranya, tatonya gitu kan, cara penampilannya, sepatunya merah juga kan, aneh juga. Itu salah satu teknik branding yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Apapun juga, produk ataupun jasa. Tadi ada keripik pisang. Sama juga, kalau kita dikemas dengan baik, packagingnya bagus, kemudian cara marketingnya bagus, dan memanfaatkan teknologi ya, yang tadinya jualan mungkin hanya 10 kilo sehari mungkin bisa lebih dari itu. Benar. Dan harapan saya masyarakat juga paham itu. Jadi jangan berpikiran kerdil gitu. Bahwa kita hanya orang Jogja, kita hanya sekitar Jogja aja yang tahu. Tapi dengan teknologi ini, dengan pemahaman pemanfaatan branding yang bagus, marketing yang bagus, pemanfaatan teknologi, apapun yang kita punya bisa menyebar secara luas di dunia digital. Yes. Dan itu menjadi peluang kita untuk mendapatkan yang tadi, Mas Ovik cuan. Cuan, gitu. nah. Cuan gak asalnya dari sini gitu. Bisa jadi nanti Ovik ternyata bagus juga nih dilirik sama tetangga sebelah. Mbak Arin juga sama. Kalau saya sih gak heran dengan Mbak Arin. Gak cuma di Jogja gitu. Muter kemana-mana. Karena Instagramnya juga sangat kencang juga. Promosi branding, personal brandingnya sangat kuat gitu. Yeah. Menurut saya itu bisa dicontoh oleh semua masyarakat berbagai macam lapisan. Mau jualan gorengan, mau jualan telur, mau jualan apapun juga, kalau kita juga memanfaatkan teknologi bisa tahu. Misalkan di daerah sini ada yang jualan telur gitu ya. Tetangga sebelah nggak tahu, taunya cuma di pasar Dembangan doang. Bisa jadi ketika di Dembangan nggak ada, kita bisa beli di daerah sini. Itu powerfulnya sosial media, powerfulnya teknologi informasi dan komunikasi. Semua orang tanpa batas bisa melewati sekat-sekat yang ada. Sekat waktu, sekat wilayah, kita bisa lewati itu semua dengan teknologi. Oke, setuju sih Mas Steve ya. Memang benar banget sekarang adanya teknologi itu akhirnya menghilangkan batasan-batasan jarak ya Mas ya. Kemarin juga mungkin ada beberapa para pelaku UMKM yang cerita ada satu brand yang dia brandnya sudah cukup terkenal. Orang Jogja nggak ngerti nih Mas, ternyata customernya mah dari luar kota, luar negeri semua nih. Contoh yang menarik yang itu loh, Citayam. Oke. Viral banget ya. Kemana-mana. Kita nggak bisa ngelihat cuma anak-anak muda doang, tapi kalau kita ngelihat ke dalamnya, di situ ada bisnis yang sangat luar biasa potensinya. Mulai dari pakaiannya, fashion, kemudian sepatunya, banyak brand-brand lokal bisa hidup dari sana gitu. Nah, nggak kebayang kan kalau misalkan kita nggak ada teknologi, nggak ada internet, nggak ada sosial media, mereka begitu itu yang tahu hanya mana? Siapa yang ya, tahu orang ya? Depok sama orang Citayam. Benar. Gitu. Karena adanya teknologi sampai di Jogja pun tahu. Bahkan kayaknya kalau nggak salah sebentar lagi ada Jogja Fashion Week juga ya. Ya, besok gitu. tanggal 19 sampai 21. Nah, itu mudah-mudahan juga lebih viral juga. Gitu. Jadi orang-orang tahu bahwa Yogyakarta punya kreativitas yang luar biasa juga terkait dengan dunia fashion. Oke, setuju Mas Div ya. Baik, artinya sekali lagi yuk kita lihat peluang yang ada, manfaatkan sebesar-besarnya potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi digital. Mas Div, masih kolaborasi ya Mas ya. Tadi kan kolaborasi dari pelaku UMKM milenial ini bisa kita lakukan. Pasti kita juga pengen kolaborasi menggandeng legislatif nih untuk bisa mensukseskan program-program yang dibangun, mungkin ide-ide yang dirancangkan oleh masyarakat di sini. Kira-kira Mas Div, gimana sih masyarakat seluruh Jogja bisa berkolaborasi bersama dengan legislatif? Apakah ada program-program yang bisa diakses atau mungkin ada bagaimana caranya bisa menggandeng legislatif untuk bisa mensukseskan ide gagasan dari para sedulur Jogja ini Mas Div? Jadi sekarang kan eranya keterbukaan ya. Jadi sekarang udah nggak zamannya anggota dewan itu dianggap sebagai orang elit. Udah elit, nggak bisa diakses, nggak bisa dihubungin, nggak bisa mengharapkan aspirasinya sampai ke mereka gitu. Itu kan paradigma lama. Yeah. Jadi saya berharap ke depan semua anggota dewan itu terbuka. Kemudian mudah diakses oleh masyarakat. Jadi kalau teman-teman di luaran sana pengen mengakses
informasi terkait dengan program kegiatan, apa yang dilakukan Dewan, teman-teman juga bisa googling lah nama saya, pasti muncul di Facebook, muncul di Instagram, bisa follow, kemudian bisa DM saya. Dan saya biasanya secara periodik untuk ngecek, kemudian merespon. Jadi teman-teman yang di luaran sana nggak usah khawatir bahwa ini anggota Dewan ini sulit dihubungi. Bagaimana untuk bisa berkolaborasi, dihubungi aja enggak. Jadi kalau saya membuka diri Mbak. Aha. Jadi kalau pengen berkomunikasi dengan saya terkait dengan program, kegiatan, ataupun diskusi terkait dengan bagaimana mengembangkan ekosistem digital gitu, monggo aja. Kalau saya boleh promosi IG ya. Oke, silakan. Kalau misalkan pengen tahu dengan Instagram saya, bisa follow saya di dr_stefanus. Nah, teman-teman bisa DM saya, kemudian ngobrol-ngobrol banyak, kita bisa ketemuan. Jadi aspirasinya apa aja mungkin bisa saya perjuangkan melalui berbagai macam cara lah. Yes. Entah itu di program kegiatan yang nantinya dieksekusi oleh teman-teman di dinas ataupun melalui kegiatan kolaborasi yang lainnya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita bicara mengenai pemerintahan yang baik, itu adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyatnya. Masyarakat juga bisa mengakses, masyarakat bisa menitipkan aspirasi, bisa ikut serta membangun kotanya. Masyarakat tidak dianggap sebagai objek pembangunan tapi sebagai subjek pembangunan. Ikut serta, berkolaborasi, bersinergi. Jadi Yogyakarta yang dikenal dengan kota pendidikan, kota budaya, memiliki peradaban yang sudah sangat baik. Ya. Saya percaya masyarakatnya juga dengan mudah bisa mengakses anggota dewannya. Seperti itu Mbak. Jadi kolaborasi sangat terbuka. Ya. Banyak cara, banyak channel yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Berarti kita tunggu ya Mas Steve ini ya. Pasti. Yuk pokoknya lagi-lagi idenya, aspirasinya dari masyarakat. Kolaborasinya kayak apa kita obrolin bareng gitu Mas Steve. Salah satu kegiatan podcast ini juga salah satu bentuk yang masuk ke saya gitu. Mas, kalau sosialisasi biasa dikumpulkan di dalam balai RW, kemudian kita ngobrol dengan 50 orang, yang tahu hanya 50 orang. Ya. Nah, saya coba mendorong bahwa kegiatan-kegiatan podcast ini tidak hanya di Dinas Kominfo, tapi di berbagai macam dinas juga ada bentuk yang semacam ini. Supaya ilmu ataupun sharing-sharing dari teman-teman yang sudah duluan berkecimpung itu bisa diakses oleh teman-teman secara luas. Ya. Tidak hanya satu kampung toh yang mendapatkan informasi, tapi secara luas. Dan saya yakin dengan model semacam ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sangat luas juga gitu. Podcast ini salah satu bentuk aspirasi dari masyarakat yang kita dorong untuk diwujudkan di berbagai macam dinas. Baik, terima kasih Mas Steve. Kita tunggu dari seluruh Jogja ya. Yuk sampaikan aspirasinya, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng sambil diskusi santai biar semakin maju, biar semakin bisa terrealisasi dan juga semakin bisa mewujudkan, mengoptimalisasikan ide-ide yang seluruh Jogja punya. Baik, terima kasih Mas Steve. Ada dari Mas Muhammad Latif Febrianto ya. Pertanyaannya mungkin buat Mas Steve ini. Mas Steve, kira-kira program apa sih Mas yang disiapkan oleh Pemda DIY untuk mengenalkan ekonomi digital pada masyarakat kalangan menengah ke bawah yang masih menggunakan cara lama dan mengenalkan ke generasi lama. Kemudian seberapa siap nih Mas Steve warga Jogja menghadapi era digitalisasi? Titik krusial pengembangan digitalisasi DIY itu apa ya Mas Steve? Ini dari White Walls ya. Jadi kalau kita ngelihat semua dinas sekarang sudah bertransformasi untuk ke arah digital ya. Jadi dinas UMKM dan koperasi juga sudah banyak program-program terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif. Di sana juga ada. Jadi UMKM juga diarahkan untuk memanfaatkan teknologi. Kemudian di Dinas Kominfo, karena kita sekarang di acaranya Dinas Kominfo, di Dinas Kominfo juga punya banyak program yang mendorong agar komunitas-komunitas itu memiliki akses internet minimal. Karena kemarin saya dapat informasi ada ratusan kilometer sudah dibangun jaringan optik. Ratusan kilometer loh, ini sangat luar biasa dibangun oleh Dinas Kominfo bekerja sama dengan kabupaten kota juga gitu. Bagaimana menghadirkan akses internet di berbagai macam wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi banyak sekali program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun infrastrukturnya, membangun SDM-nya, ke arah mempersiapkan transformasi digital itu. Jadi apakah infrastruktur itu menjadi krusial? Sudah pasti. Nggak mungkin kita bicara mengenai revolusi industri, transformasi digital tanpa ada infrastruktur teknologi itu juga. Dan sekarang ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Kominfo. Apakah itu sudah sempurna? Memang belum. Kita terus berproses, kita terus menganggarkan agar apa yang sudah dibangun oleh teman-teman
di Dinas Kominfo itu bisa tetap berkembang, bertahan. Dan saya berharap juga ada kolaborasi dari teman-teman di dunia telekomunikasi, Mbak. Kan di dunia telekomunikasi kayak Telkomsel, Excel, Smartfren dan teman-teman yang lain juga bisa berkolaborasi bagaimana mengembangkan infrastruktur yang sudah ada gitu. Yes. Jadi ada tanggung jawab dari mereka juga untuk bisa menghadirkan teknologi di Yogyakarta. Dan tidak hanya itu, karena kita ngelihat sekarang startup, unicorn, Dekakron juga main di Yogyakarta. Saya berharap mereka tidak hanya menyerap cuan dari Yogyakarta, tapi dia mengembalikan apa yang dia dapat dari Yogyakarta dalam bentuk program-program kegiatan, pemberdayaan kepada masyarakat. Sebagai contoh ojek online gitu kan. Iya. Total hampir ada 5 juta ojek online, itu kalau jadi partai udah nembus Senayan gitu. Jadi partai ojek online gitu kan. Jadi mereka harus bertanggung jawab juga apa yang mereka sudah serap, mereka kembalikan dalam bentuk program-program pemberdayaan ke masyarakat. Apakah itu sudah dilakukan? Sudah juga. Dinas UKA, Koperasi dan UMKM juga menjalin kerjasama dengan teman-teman startup itu, kemudian Dekakron, Unicorn, untuk juga bisa berkolaborasi. Dan kembali lagi ke masyarakat, apakah itu menjadi halangan buat mereka? Seharusnya tidak sekarang. Yeah. Jadi saya berharap masyarakat dengan mempermudah dengan kayak handphone kayak gini, gitu ya, bisa mengakses informasi macam-macam. Daftar pun bisa sekarang lewat smartphone. Yes. Jangan menjadi orang yang mager ya, jadi malas bergerak. Sekarang di rumah aja kita bisa mengakses informasi, bisa daftar, bisa tahu program-program punya pemerintah. Harapan saya ya infrastruktur ke depan semakin baik. Kalau ditanya apakah sudah siap, saya yakin Yogyakarta DIY sudah siap. Karena ada riset yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bahwa literasi digital kita secara nasional nomor 1. Literasi digital, artinya pemahaman terkait dengan digital di Yogyakarta sudah cukup baik. Jadi bagaimana kita mengetahui potensi ini, kemudian mendorong potensi ini menjadi lebih baik lagi. Menjadi mungkin kalau kita bicara ekonomi ya jadi cuan-cuan itulah. Seperti itu, Mbak. Yes, setuju Mas Tif, terima kasih banyak ya. Dari Mas Tif silakan. Kalau dari saya cukup pendek aja terkait dengan bagaimana kita menghadapi tantangan ini ya. Yang pertama itu kita harus beradaptasi, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Yang kedua kita harus kolaborasi, sinergi supaya kita bisa kuat menghadapi semua rintangan yang ada. Bukan zamannya lagi kita melihat tetangga kita, depan kita itu musuh, tapi kita harus bisa mengambil manfaat dari kondisi yang ada dengan berkolaborasi. Jadi kuncinya kolaborasi itu penting. Kolaborasi itu penting, terima Setuju kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Boleh dong buat tiga narasumber kita. Seru banget ya obrolannya sore hari. Terima kasih banyak Mas Tif, Bu Ike terima kasih banyak, Mas Sofik terima kasih. Banyak banget hal yang sudah kita diskusikan hari ini, termasuk juga banyak banget tips untuk seluruh Jogja. Tadi bagaimana kita bisa membangun, menggali potensi yang kita miliki.